Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama di acara Ruang Kesehatan Rahasil TV dan Radio yang mudah-mudahan akan dapat mengisi tabung jiwa kita dengan hal-hal terkait dengan kesehatan. Anda tahu apa yang saya bawa? Iya, untuk siang hari ini, ikhwan akhwat, kita kedatangan dokter yang akan berbicara banyak terkait dengan buah hati kita yang sangat-sangat kita cintai. Beliau adalah Dr. Ira Rizanti dari Rumah Sakit Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melangkah ke sini. Sama-sama, senang sekali bisa kemari. Terkait dengan buah hati kita, apa bahasan kita hari ini? Dampak buruk penggunaan DOT. Dampak buruk penggunaan DOT. DOT. Subhanallah, berarti ada yang harus kita perhitungkan, kemudian juga perhatikan terkait dengan penggunaan DOT. Dan untuk segera bisa kita simak, Dr. Ira, silahkan. Ya, terima kasih. Saya silahkan kembali, Ananda. Ananda tercinta ya. Kenapa kita hari ini mau membicarakan masalah dampak buruk penggunaan DOT? Sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya kita sudah membicarakan masalah mengenai kenapa pentingnya menyusui, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan apabila ingin memberikan ASI kepada anak kita. Kemudian IMD, ya, inisiasi menyusui dini, itu juga sudah kita berikan ya. Nah, yang sekarang yang harus kita lengkapi pengetahuan kita adalah tentang botol DOT. Sebenarnya botol DOT ini kawan atau lawan sih? Kenapa? Karena di Indonesia, di negara kita tercinta ini, banyak ibu-ibu ya yang usia anaknya itu baru ya katakanlah hitungan minggu, itu kanan, kiri, depan, belakang itu udah bilang, ayo dilatih pakai DOT. Nanti kalau kamu kerja bagaimana? Nanti anakmu gak bisa loh minum pakai DOT. Tuh. Nah itu kadang membuat kami sebagai konselor menyusui itu sangat prihatin. Kenapa sih seorang ibu yang baru saja merasakan bonding dengan anaknya bisa menyusui itu harus dicemari dengan campur tangan si DOT tadi. Dan mindset yang ada banyak di negara kita adalah kalau kamu nggak bisa menyusui, kasih aja anakmu DOT, nanti pompa saja ASImu, masukkan dalam botol DOT, kan beres, anakmu juga pasti akan dapat ASI. Nah, seperti itu ya. Padahal banyak sekali pengetahuan yang harus kita ketahui tentang si DOT ini. Kenapa? Karena masalah yang paling besar dari pemakaian DOT adalah bingung puting. Apa sih bingung puting itu? Mungkin banyak ya ibu-ibu, ada Mahmud ya, Pahmud. Nah, bingung puting apa sih bingung puting? Nah, bingung puting itu bayi yang tidak mau menyusu lagi pada payudara ibunya, biasanya setelah si bayi dikenalkan dengan media pemberian ASI selain payudara. Tuh, ya. Yang paling besar adalah DOT. Kenapa? Karena pada awal bayi itu lahir, dia ada masa adaptasi di mana dia harus berusaha supaya bisa mendapatkan ASI dengan optimal di payudara ibunya gitu ya. Dia berusaha untuk melatih otot-otot di rongga mulutnya, di kepalanya untuk bisa mendapatkan ASI dengan optimal. Nah, bayi ini melekat di payudara. Nah, payudara. Nah, ini dia payudara saya ya. Itu mekanismenya sangat berbeda dengan melekat di DOT. Dari bentuknya saja sudah berbeda. Kalau di DOT, apapun mereknya, itu putingnya tuh ujung DOT itu pasti panjang. Sementara kalau di payudara,
itu puting ibu bervariasi. Kadang sebelah kanan dan sebelah kiri nggak sama. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tenggelam, ada yang rata. Dan semua itu adalah variasi dari puting payudara. Bayi itu menyusu bukan pada puting. Jadi dia menyusu di areola. Jadi harus areolanya masuk lebih banyak. Nah, kalau misalnya alasannya pakai dot karena saya tidak punya puting, itu salah. Kenapa? Sekali lagi saya bilang, bayi menyusu tidak di puting, tapi di payudara. Areolanya yang harus masuk lebih banyak. Oleh karena itu, kalau ada dot yang bilang menyerupai puting ibu, yang harus kita tanyakan adalah puting ibu siapa yang diserupai oleh si dot itu. Tadi, seperti tadi saya sudah bilang, kanan kiri saja berbeda. Ibu A dengan ibu B dengan ibu C putingnya belum tentu sama. Nah, yang dijadikan model oleh si pembuat dot ini sampai dia bisa mengeluarkan statement bahwa dot buatan kami menyerupai puting ibu yang mana? Puting ibu siapa yang diserupai itu? Gitu ya. Itu jadi jangan mau dibodohi oleh iklan, jangan mau ada pembodohan publik. Kemudian kalau misalnya bayi ini sudah dikenalkan dot, apalagi pada saat awal-awal dia belajar menyusu di payudara, maka karena perbedaan mekanisme di dot dan di payudara, bayi ketika dia melekat lagi ke payudara, dia akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan ASI dari payudara, bayi harus mengkoordinasikan gerakan lidah, rahang dalam suatu gerakan menghisap yang unik. Tuh ya, dalam menyusu. Nah, saat bayi melekat di payudara, bayi akan membuka mulutnya selebar-lebarnya sehingga banyak dari bagian payudara yang masuk. Gitu. Kemudian lidah bayi akan memegang jaringan payudara ini, lalu mendorong ke atas langit-langit mulut, membuat semacam dot untuk payudara. Dan koordinasi gerakan antara lidah, rahang, gigi gerigi, dan otot itu yang akan mengeluarkan ASI dari payudara. Kalau kita lihat gusi pada bayi, nah gusi bayi ini akan memeras daerah sinus yang terletak di bawah areola. Ya. Nah, ini di saat lidah bergerak menciptakan gelombang dari arah depan ke belakang, memerah ASI hingga ASI mengalir dari areola dan keluar melalui puting ke dalam mulut. Gitu. Itu mekanisme bayi yang menetek gitu ya. Nah, perlekatan yang baik akan bisa mengeluarkan ASI dengan efisien dan puting tetap sehat karena puting ibu terletak jauh di dalam mulut bayi. Ya, nggak akan tergerus oleh gusi bayi, nggak akan kegigit, nggak akan lecet. Itu dia. Kalau bayi menyusunya dengan benar, melekatnya dengan efektif, mulutnya menganga lebar. Gitu ya. Tapi kalau bayi itu nyusunya di dot, nah, kalau misalnya model seperti ini, kita misalkan ya, ini botol dot, ya, oke. Nah, kalau bayi menyusu di dot, maka saat botol dot ini dimiringkan seperti ini, maka gaya gravitasi bumi membuat susu mengalir. Gampang sekali. Gitu ya. Jadi bayi nggak usah susah payah menghisap dengan benar untuk mendapatkan makanan. Nggak usah buka mulut yang selebar-lebarnya. Cuman sedikit buka mulut, kemudian dia menghisap, keluarlah isi dari botol, entah itu ASI perah, entah itu susu formula dengan deras. Dan bayi suka itu. Gitu ya.
Sementara kalau kita lihat gambar mungkin bisa di zoom ya, Mas. Oke, mungkin bisa di zoom. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kelihatan? Bisa? Oke. Nah, ini adalah puting ibu. Puting ibu kalau masuk ke dalam mulut bayi, dia akan memanjang, mengisi langit-langit sampai ke belakang. Nah, ini sampai ke sini nih. Puting ibu sampai ke belakang. Ini mata bayi, ini hidung bayi, ini sampai ke belakang. Itu kalau menyusu di payudara. Tapi kalau di dot, nah bayi yang sudah menyusu di dot maka menyusunya seperti ini. Puting payudaranya tidak sampai terhisap sampai ke belakang. Karena dia sistemnya hanya seperti menghisap di dot saja. Gitu. Jadi bayi akan bermalas-malasan menghisap ASI kalau dia sudah bisa menghisap di dot gitu ya. Nah, kalau di dot, kalau bayi menghisap di dot, maka saat susu yang ada dalam botol ini mengalir ke dalam mulutnya, dia tinggal menelan, glek, glek, glek. Sementara kalau di payudara, aliran ASI yang ada, yang keluar bisa lambat, bisa cepat, lambat, cepat, lambat, cepat, sehingga pada bayi yang sudah terbiasa meminum dengan dot, media dot, maka dia akan marah kalau saat dia menyusu di payudara, aliran yang keluar sedang lambat. Karena dia sudah terbiasa menyusu pada aliran yang cepat gitu ya. Kemudian kalau bayi menyusu di dot, kemudian menyusu di payudara, karena dia sudah terbiasa posisinya adalah posisi dot, gusinya akan mengenai daerah puting ibu atau areola yang dekat sama puting. Kemudian lidahnya juga akan mengenai daerah puting ibu karena dia tidak membuka mulutnya dengan lebar saat dia mau menyusu. Jadi dia sudah lupa bagaimana cara menyusu ke payudara. Dan bayi kita ya, Pahmud dan Mahmud, bayi kita itu pintar. Jangan underestimate sama anak. Kita kalau dikasih sesuatu yang enak sama sesuatu yang gak enak, pasti pilih yang enak. Itu sudah pasti. Nah, bayi pun begitu. Kalau dengan dot dia bisa dapat sesuatu yang cepat dan banyak, maka otomatis dia akan lebih memilih minum melalui dot daripada di payudara. Nah, kalau misalnya di payudara dia capek karena harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyusu, seluruh ototnya bergerak, maka di dot dia hanya santai-santai saja. Nah, gitu. Otomatis dia akan memilih yang lebih enak. Kemudian yang harus diketahui juga, kalau bayi tidak melekat dengan sempurna di payudara, maka stimulasi untuk refleks-refleks pengeluaran ASI itu juga tidak maksimal. Nah, ini yang bisa mengakibatkan penurunan produksi dari ASI. Maka sering sekali kita mendapat kabar bahwa kalau bayi nyusu di dot, biasanya ibunya di usia bayi 6 bulan, 4 bulan deh, 4 bulan produksi ASI-nya sudah mulai menurun. Mungkin biasa hasil perahnya sampai 250 cc gitu ya sekali perah. Sekarang untuk mendapatkan 100 cc aja sudah butuh perjuangan. Nah, itu salah satu tanda bahwa si dot ini punya efek yang nggak bagus untuk pemberian ASI jangka panjang ya. Kalau sudah seperti ini, pasti orang tuanya akan berpikir, oh bayi saya butuh tambahan. Nah, disitulah si produsen sufor akan masuk. Padahal yang kita inginkan, kita memberikan ASI
selama 2 tahun seperti yang diminta sama Sang Pencipta gitu ya, sebaik mungkin gitu kan. Nah, apalagi sih jeleknya dari DOT? Kalau jadi hanya bingung puting, oh bayi saya nggak bingung puting, masih mau kok menyusu di payudara. Nah seperti itu. Coba, tapi biasanya kita lihat beberapa bulan ke depan hasil pra-ASI-nya seperti apa. Kemudian bayi yang menyusu dengan DOT, dia rentan tersedak, gampang tersedak. Apalagi kalau misalnya biasanya kalau ibu yang memberikan DOT itu kebanyakan ibu yang bekerja ya Mbak Nuni. Nah itu sama pengasuhnya, kadang-kadang bayinya ditaruh aja di bouncer ya, atau di mana gitu, dia nonton TV asik kayak nyot 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 nyot. Ntar belum habis, tok, ayo habisin gitu ya. Jadi bayi tidak bisa mengukur dia sudah sudah kenyang atau belum. Kemudian dengan posisinya seperti ini dia rentan sekali tersedak. Karena seharusnya pada saat bayi menghisap di payudara, irama menghisap, menelan dan bernafas itu 1:1 gitu ya. Dia ngisap 1, nelen 1, nafas. Ngisap 1, nelen 1, nafas. Dan ini biasanya tidak terjadi di bayi yang ngedot gitu ya. Nah, kalau dari hasil penelitian pada bayi prematur yang diberikan botol DOT dan menyusu pada payudara, ternyata menyusu pada payudara lebih tidak membuat bayi stres daripada menyusu di botol. Karena saat menyusu di payudara, nafas dan denyut jantung bayi itu lebih stabil. Karena bayi diberi kesempatan untuk beristirahat. Kalau misalnya bapak atau ibu perhatikan bayinya saat menyusu di payudara, kadang-kadang ada episode bayi hanya diam lalu dia istirahat. Tapi kalau di DOT enggak, kan ada gaya gravitasi, dia dipaksa untuk menelan terus gitu ya. Kasihan bayinya. Kemudian bayi lebih bisa mengontrol aliran susu dan mendapatkan ritme hisapan, penelanan, dan istirahat menyusu yang lebih stabil saat menyusu di payudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bayi yang lahap minum DOT merupakan jawaban bahwa selama ini ibunya tidak memberikan dia ASI yang cukup? Lalu bayi masih kelaparan ketika hanya dari menyusu pada ibu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita ulang ya materi sebelumnya ya Mbak Nuning, bahwa sebenarnya lambung bayi baru lahir hanya sebesar kelereng. Ya. Dan ini tidak butuh segini loh. Hanya butuh sekitar 5 cc sampai 7 cc. Ini baru lahir. Usia 3 hari lambung bayi baru sebesar kelereng yang sedikit lebih besar. Ya, dan hari ke-10 lambung bayi baru sebesar bola pingpong. Bandingkan dengan botol ini, botol susu yang saya pegang ini isinya 50 ml. Jadi lambung bayi dipaksa untuk melar sebelum waktunya. Allah itu menciptakan ASI sudah sesuai dengan lambung bayi. Jadi makanya kenapa pada saat awal itu kolostrum yang keluar memang hanya sedikit. Kadang-kadang bahkan tidak terlihat karena sudah habis diminum oleh bayi. Nah, di sini ibu-ibu yang tidak mendapatkan pengetahuan cukup pada saat hamil, dia berpendapat bahwa ASI-nya tidak keluar. Karena bayinya menangis terus. Gitu. Padahal bayi pasti menangis karena hanya dengan menangis itulah dia bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Dia pipis nangis, buang air besar nangis, lapar haus nangis, ya. Kemudian merasa tidak nyaman nangis, kepanasan kedinginan nangis. Jadi nangis itu bukan tanda bahwa bayi lapar saja.
Itu yang harus Mahmud dan Mahmud perhatikan. Jadi kalau dibilang sama kanan, kiri, depan, belakang, bayi kamu kok nangis terus, ASI kamu kurang ya? ASInya nggak keluar ya? ASI kamu jelek kali. Kenapa bayi kamu nangis terus? Nah, itu yang harus kita tahu sebelum kita melahirkan. Makanya kenapa WHO mintanya usia 28 dan 36 minggu ibu yang sedang hamil itu beserta suami, kalau bisa beserta satu lingkungannya, entah calon nenek bayi atau calon kakeknya bayi itu datang ke polilaktasi, supaya kalau kita ingin memberikan ASI hingga 2 tahun, kita butuh support dari lingkungan. Paling besar itu dari suami. Dan yang juga paling berpengaruh adalah keluarga besar, seperti nenek si bayi, mama atau mama mertua ya, kemudian kakek. Kenapa? Karena mereka kalau visinya tidak disamakan, maka nanti akan ada kata-kata seperti tadi. Nih ASInya nggak banyak nih, ini begini, ini begitu. Tapi kalau sudah dari awal disamakan, itu akan lebih nyaman untuk semuanya dan mengurangi resiko depresi postpartum, ya, depresi setelah melahirkan, juga mengurangi resiko baby blues. Baby blues itu biasanya juga karena lingkungannya kurang mendukung, ya. Kemudian jadi kalau misalnya kita lihat bayinya menangis, jangan tergoda untuk memberikan DOT. Gitu ya, apapun isinya, apakah itu ASI perah ya, atau ASI donor, atau susu formula gitu ya. Kenapa? Karena belum tentu dia menangis karena lapar. Dicari tahu dulu, kemudian dicek dulu apakah posisi dan perlekatan ibunya, perlekatan bayi ke payudara ibunya sudah benar atau belum gitu ya. Bagaimana bayi cara menghisapnya, bagaimana dia menelannya, bagaimana pertambahan berat badan bayinya gitu ya. Kenapa? Karena walaupun hanya pemberian 1 botol susu formula atau pemberian DOT itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Karena masalahnya adalah mungkin masalahnya ada di posisi dan perlekatan bayi yang tidak optimal, sehingga bayinya mungkin masih mencari-cari, masih marah-marah, ibunya juga karena baru menyusui jadi masih panikan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya bayi itu menyusu di DOT, dia akan, karena ada gaya gravitasi yang besar, maka bayi akan terlihat lahap karena dia menelan terus, hop, 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 padahal karena mulutnya penuh, gaya gravitasi dan hisapan bayi. Nah, jadi kelihatannya ibunya akan, karena bayi seperti itu, ibunya akan mulai berpikir lagi, ya ternyata anakku kelaparan, maafin mama ya nak. Nah, itu mulai tuh. Nggak boleh, yang paling nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mau memberikan ASI kepada bayi, kita harus rileks, nggak boleh ada stres ini, stres itu gitu ya. Oke. Dan kalau sudah bayinya terbiasa dengan DOT, maka biasanya dia tidak mau lagi menyusu di payudara ibunya. Itu yang disebut tadi bingung puting. Karena aliran ASI yang kadang pelan, kadang lambat. Kita tahu bayi kita udah bingung puting itu dari mana? Pertama, bayi mau menyusu. Kemudian tiba-tiba bayi mengamuk. Kadang-kadang yang lebih ekstrim, begitu bayi nempel, areola masuk, puting masuk, ibunya didorong. Wah, wah, wah. Dan itu yang paling bikin ibunya stres. Kenapa? Karena ditolak oleh anaknya sendiri yang baru dilahirkannya. Mungkin ada juga yang berhasil menyusui sampai 2 tahun walaupun ASInya itu pernah masukin dalam DOT, betul. Tapi apakah ibunya mau mengambil resiko bingung puting seperti itu? Bingung puting ini bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi di bulan ke-3, bulan ke-6, bulan ke-8,
bahkan usia 1 tahun, ya, ntar dibilang, oh anak saya udah nggak mau lagi ASI, udah menyapis sendiri, padahal anaknya tidak mau karena dia sudah terbiasa dengan dot itu tadi, gitu ya. Jadi banyak yang orang tidak mengerti sebenarnya yang dimaksud sama bingung puting itu apa. Kemudian selain dari bingung puting, tadi bayinya gampang tersedak, ya. Kemudian bayi juga rentan mengalami infeksi saluran pernafasan. Kenapa? Karena bayi yang menyusui di DOT sering menghisap susu dengan posisi berbaring terlentang, sehingga berisiko meningkatkan kejadian infeksi saluran pernafasan akibat sensitisasi trakeanya, ya. Karena ada kalau kita bilang tuh mikroaspirasi, ada susu ukurannya halus yang masuk ke dalam saluran pernafasannya, gitu ya, dan mengakibatkan juga reflux, jadi balik lagi, keluar lagi akibat menyusui dengan posisi terlentang. Nah, risikonya semakin tinggi pada kasus bayi yang ngedot di malam hari. Biasanya orang tuanya ada tuh yang bikinin, kalau nggak mau nyusuin dia masukin air dalam botol terus dia nyusuin gitu, padahal posisi bayi dalam kondisi terlentang. Kenapa? Karena sistem syaraf otonomnya pada malam hari itu melemah sehingga rentan tersedak juga, gitu ya. Efek negatifnya anak rentan batuk di malam hari, atau ada otitis media atau radang dari telinga tengah. Resiko lainnya sinusitis, batuk kronis, kemudian radang paru. Nah, itu tadi kalau menyusui sambil terlentang pada pemakaian DOT, ya. Kemudian berisiko merusak pertumbuhan rahang dan gigi. Kenapa? Karena penggunaan empeng. DOT, empeng juga ya, selain botol DOT, ini mengganggu pertumbuhan rahang. Jadinya lengkung giginya, lidah dan otot wajah itu berubah. Nah, biasanya ini mempengaruhi otot-otot dari mulut, wajah, dan langit-langit mulut. Rahang itu bisa jadi lebih kecil sehingga pertumbuhan gigi bisa bertumpuk. Nah, rahang dan gigi juga beresiko tumbuh maju ke depan. Sehingga tidak jarang pada saat anak besar ini akan mempengaruhi bentuk wajah si anak sehingga dia menjadi kurang percaya diri. Kemudian beresiko mengganggu kemampuan menggigit. Karena lengkung rahang yang berubah, maka posisi gigi juga berubah. Kadang-kadang bisa terjadi pertemuan gigi atas dan gigi bawah itu tidak optimal sehingga terjadi gangguan kemampuan dalam menggigit. Jadi nggak intak antara atas dan bawah gitu ya. Kemudian resiko DOT lagi adalah karies gigi. Karies gigi itu adalah kalau kita bilang, orang awam bilang itu bolong, giginya banyak bolong. Kenapa? Karena pada saat susu masuk ke dalam rongga mulut, maka terjadi penumpukan susu di sana, kan banyak ya. Nah, ini mengakibatkan susu yang ada itu menggenang, apalagi yang masuk adalah susu formula yang kita tahu kandungan gulanya itu Masya Allah banyaknya gitu ya. Kalau saya sih bilangnya itu air gula bukan air susu gitu ya, karena kalau susu itu sebenarnya susu yang baru diperah, dipasteurisasi oke, atau di sistem UHT oke. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sebuah pabrik kemudian dijadikan susu bubuk kemudian baru nanti kita cairin lagi, maka semua zat gizinya itu sebenarnya sudah hilang gitu ya. Kemudian risiko lain adalah infeksi dari telinga tengah seperti yang tadi kita bilang ya. Kenapa? Karena pada bayi yang menyusui di DOT akan mengalami gangguan dari fungsi tuba eustachius yang menghubungkan antara hidung, tenggorokan, dan telinga tengah, karena kondisi dari vakum yang tercipta ketika bayi menyedot botol mengakibatkan rentan mengalami infeksi telinga tengah. Dan tekanan negatif yang dihasilkan di mulut dipindahkan ke tuba tadi, ya, memicu penimbunan cairan di rongga telinga tengah, dan cairan yang terjebak di sana bisa meningkat menyebabkan gangguan dan infeksi telinga tengah, gitu ya.
Kemudian resiko lain adalah bayi yang menyusui di DOT lupa cara menetes yang efektif di payudara, sehingga ASI yang dikeluarkan itu tidak efisien seperti tadi yang sudah kita bicarakan. Akibatnya karena ASI yang keluar tidak efisien, misalnya harusnya keluar 100 cc, karena menyusunya dia tidak efektif, keluarnya hanya 50 cc, maka sisa ASI di payudara akan mengakibatkan munculnya protein inhibitor. Nah, protein inhibitor ini akan kirim sinyal ke otak, ya, mengakibatkan produksi ASI akan menurun karena otak berpikir, oh sisa di payudaranya banyak, berarti bayinya tidak butuh ASI sebanyak kemarin-kemarin lagi. Oke, kita turunkan produksinya, gitu ya. Akibatnya karena produksi ASI ibu juga mulai menurun, nah mulai tergoda untuk memberikan susu formula, gitu ya. Padahal susu formula sendiri banyak resikonya ya. Kita tahu ada infeksi ada alergi, infeksi saluran nafas, resiko kencing manis, resiko penyakit-penyakit yang karsinogenik dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian bayi yang bingung puting, tadi kita tahu resiko terbesar dari pemakaian DOT itu yang sudah bingung puting terancam tidak bisa menetes lagi di payudara. Ya, terancam akan disapih dini, dan ASI yang seharusnya sama Allah itu disuruh diberikan selama 2 tahun itu tergantikan oleh suatu zat imitasi. Kalau saya bilang imitasi, ya. Sementara kalau kita tahu sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak pernah akan ada yang bisa menyamai. Dan sampai detik ini saya belum pernah menemukan susu formula yang menyamai ASI. Ya, kenapa? Karena ASI itu komponen-komponen di dalam ASI itu mengikuti kebutuhan bayi. Bayi sedang butuh protein tinggi misalnya, maka di dalam kandungan ASI proteinnya akan tinggi. Bayi sedang butuh lemak banyak, maka dalam ASI ibunya lemaknya mendadak akan banyak. Bayi lagi butuh antibodi karena di sekitarnya mungkin atau ibunya sendiri lagi pilek, maka dalam ASI ibunya ada antibodi pilek. Dan itu yang tidak bisa ditiru oleh susu formula manapun, semahal apapun. Gitu. Nggak akan ada bisa menyamai ciptaan dari Allah. Kemudian berisiko gangguan perkembangan bicara. Ya, menyusui di DOT akan mempengaruhi pertumbuhan dari otot-otot di wajah sekitar mulut yang normal, dan penggunaan empeng DOT yang keras berisiko mengganggu pertumbuhan rahang, kemudian lengkung gigi yang tadi, sehingga mempengaruhi perkembangan otot mulut, wajah, dan langit-langit. Akibatnya koordinasi bibir, rongga mulut, lidah, dan otot wajah berisiko menjadi terganggu, sehingga mempengaruhi perkembangan dan kemampuan bicara pada bayi. Gitu, ya. Artikulasinya juga terganggu. Berisiko obesitas, bayi yang menetes pada payudara itu berperan aktif. Dia menetes ketika lapar, berhenti ketika sudah kenyang. Jadi bayi dilatih untuk mengenali kebutuhan asupan sesuai dengan energi yang dikeluarkannya. Sedangkan bayi yang minum di botol cenderung pasif, dia terima. Nih dikasih sama mamanya 50 cc, terima, hayu. Dikasih 120, hayu. Dikasih sama neneknya 60, hayu, gitu ya. Jadi dia akan cenderung menghabiskan seluruh isi botol meskipun sudah kenyang, gitu ya. Bayi jadi sulit mengenali kebutuhan asupannya dan terbiasa mengkonsumsi asupan melebihi kebutuhannya. Dan yang paling penting, bayi yang menggunakan DOT itu biasanya akan sulit sekali disapih dari DOT. Kalau misalnya ibu-ibu ada bapak-bapak juga yang menemukan ada anak di TK atau PAUD yang masih pegang botol DOT. Nah, tuh. Jadi paling susah nyapih dari DOT. Lebih gampang nyapih dari payudara. Gitu ya. Jadi masih pegang-pegang juga itu DOT kemana-mana. Kadang-kadang di sekolahnya juga pegang-pegang botol DOT, nggak mau minum dari gelas gitu ya. Kemudian selain dari itu kan kita tadi bicara masalah ke bayi ya. Masalah lain penggunaan DOT itu sebenarnya ada juga di ibu. Kenapa?
Karena pengeluaran ASI-nya tidak optimal, maka ASI akan menumpuk di payudara. Otomatis produksi ASI akan menurun karena sistemnya adalah supply demand. Kalau demand-nya kurang, otomatis disuplainya juga akan kurang. Nah, selain itu karena dia terbiasa menyusui di DOT, ketika menyusui di payudara ibunya, puting ibunya jadi lecet karena mulut bayi tidak membuka dengan lebar gitu ya. Puting lecet, puting nyeri gitu ya, karena dia posisi dan perkataannya nggak bagus, sehingga ibu juga akan tergoda, ya udah deh, ini putingnya masih lecet, kamu minum di DOT dulu ya nak, gitu. Semakin lama semakin jadinya lebih banyak DOT daripada menyusui di payudara. Kemudian karena ASI yang keluar di payudara itu sedikit, maka bisa timbul penyumbatan karena ASI-nya di dalam itu akan membeku. Penyumbatan sehingga payudara juga menjadi bengkak. Nah, kemudian selain itu bisa payudaranya si puting ibunya itu jadi terinfeksi jamur, gitu ya. Karena pada bayi yang ngedot itu resiko jamur, infeksi jamur di mulut itu sangat besar sekali jika dotnya itu tidak dibersihkan dengan baik. Kadang-kadang kalau misalnya kalau ibu bekerja maka ditinggalkan sama pengasuh nih, misal ya, mungkin tidak semua lah gitu ya. Kemudian lagi nyusu terus jatuh tidak dibersihkan, langsung dikasihkan lagi ke bayi. Kemudian nyucinya juga kurang bersih gitu ya. Jadi banyak sebenarnya kerugian dari pemberian DOT. Terus sebenarnya kalau misalnya pada ibu bekerja, pemberian ASI perah itu tidak harus melalui DOT. Banyak sekali media lain yang bisa. Seperti kalau neneknya mungkin dia familiar dengan sendok, bisa diberikan dengan sendok. Atau dengan gelas kecil ya. Atau misalnya taunya mungkin gelas zam-zam, ya, gelas untuk minum zam-zam itu kan mulutnya kecil ya, itu juga bisa. Jadi jangan underestimate sama anak kita itu bisa minum dari gelas asal diajari. Kemudian ada juga dengan cup feeder atau soft cup feeder seperti ini gitu ya, bentuknya seperti sendok juga bisa, macam-macam sebenarnya bentuknya. Jadi media itu banyak. Kemudian kalau untuk ibu bekerja, mungkin untuk pemerahan ASI sebaiknya tidak menggunakan pompa, kalau saya bilang pompa totet-totet ya, karena bentuknya seperti trompet yang ada bulatan merahnya, kan itu sudah sangat tidak disarankan lagi karena berakibat memberikan kuman dan jamur dan virus kepada bayi ya, karena yang si bulatan merah itu sama sekali tidak bisa disteril, bisa perah itu dengan tangan atau dengan breast pump yang langsung ke botol gitu, jadi langsung disimpan. Mungkin untuk sementara itu dulu Mbak Nuning. Yep. Ya, kalau ada pertanyaan mungkin lewat Mbak Nuning ya. Iya, ikhwan akhwat, apa yang disampaikan Dokter Ira membuat kita semakin menyadari ya bahwa memang tidak ada sekolahnya untuk jadi ibu sih. Jadi informasi bisa jadi untuk Anda yang baru mau akan memiliki putra-putri atau baru mau akan menikah. Mudah-mudahan ini akan menjadi pegangan kuat. Setidaknya jangan memudahkan perawatan dan pengurusan buah hati kita dengan diserahkan kepada DOT seperti yang tadi Dokter Ira bilang. Saya ingin sekali berterima kasih untuk teman-teman di Banyuwangi, teman-teman di Pontianak, juga di Sukabumi dan di Semarang, serta di Batam ada Muhammad Anis yang berada bersama-sama kita. Tim siang ini siapa aja ya? Terima kasih banyak. Yang jelas kami akan bacakan dan jawab SMS yang Anda kirim di 08111 999 720. WA juga bisa dengan nomor yang sama. Kami kembali sesudah jeda berikut.